Kecamatan Cicalengka di bawah Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung. Jadi sebetulnya saya itu orang dari Dinas Kependudukan yang ditempatkan di kantor kecamatan ya, termasuk saya yang membawahi bidang administrasi kependudukan ya, meliputi KTP, AK, surat pindah, lahir, dan lain sebagainya ya. Dalam hal ini saya juga berkesempatan ya mungkinnya untuk masyarakat atau untuk rekan-rekan adik-adik mahasiswa ya, untuk kebetulan nih ada keperluan terkait halnya dengan KTP ya. Jadi KTP itu sebetulnya mudah sini ya, mudah, pengurusannya itu mudah asalkan kita diuruskannya sendiri tanpa perantara, tanpa pihak-pihak ya. Nah yang keduanya itu untuk kepengurusannya itu kenapa mudah? Yang mudah itu sesuai dengan penunjang Bakabit ya, penunjang. Kalau misalkan semuanya ada, tidak ada kendala baik jaringan maupun yang lainnya, itu dari rekam sampai dengan terbitnya IKTP kurang lebih itu 2 sampai 3 hari ya, paling telat 1 minggu lah. 1 minggu paling telat ya, paling telat. Itu kalau misalkan tidak ada kendala apapun baik secara jaringan atau maupun alat ya itu. Karena kalau misalkan untuk iktp sekarang itu untuk proses dari mulai proses rekam itu kita harus hati-hati gitu ya, karena kan untuk sidik jari itu kalau misalkan maaf kalau ada saudara-saudara kita yang telapak tangannya agak lembab dikit gitu kan, itu agak ada kendala juga gitu, takutnya nantinya duplikat atau gimana. Nah untuk sementara untuk pencetakan IKTP itu sendiri, apabila misalkan masyarakat atau warga masyarakat ada ya permohonan yang baru untuk hilang dan penggantian, itu kita layanin kalau tidak ada kendala 1 hari pun kita selesai. 1 hari itu maksimal. Dasar maklumat Pak Bupati juga ya kemarin Pak Kabitnya izin untuk pengurusan admin itu maksimal itu 1 hari 24 jam. Tapi kalau misalkan permohonan itu normal, nggak membludak ya, tapi kalau membludak kita sesuaikan juga dengan antrian gitu, ditakutkan kan kita 8 jam kerja ya. Nah kalau misalkan lebih kemungkinan besar kalau tidak tercover mungkin dibesokan gitu. Kalau minimal pemohon KTP itu udah bisa ditentukan ya, paling sedikit antara ya 30-40 orang. Kalau kan lagi masa COVID kayak gini ya, tetap itu atau ada perubahan? Sebetulnya untuk terkait pengurusan IKTP untuk di masa pandemi kayak gini ya, mungkin orang itu cenderung lebih lebih mementingkan urusan dianya sendiri gitu ya, maksudnya contoh taruh gini ya, si warga itu mau ngurusin dokumen itu untuk buka rekening atau gimana lah ya. Nah dituntut harus misalkan hari ini atau besok itu harus ada KTP, kan tidak mungkin dong dinantikan lagi ya, otomatis gitu. Jadi saya rasa nggak ada ya, cuman untuk untuk sistemnya mungkin ya, sistem di sini kita agak diatur lagi gitu, jadi nggak si masyarakat nggak berkerumun juga itu Pak. Untuk permohonan IKTP itu dari 0 itu yang bersangkutan harus sudah direkam dulu. Maksudnya direkam di sini di entry data dulu sampai di, kalau masyarakat ini bilangnya di foto ektp.
Jadi direkam dari mulai biometriknya, sidik jari, iris mata, tanda tangan, pas foto dan lain sebagainya. Kita kirim data ke pusat. Kalau datanya sudah final direkod, kita cetak. Gitu. Jadi pas kita datang ke sini tuh nggak perlu bawa apa-apa. Minimal fotokopi KK saja. Jadi nggak usah ada pengantar dari RT RW, terkecuali apabila yang bersangkutan itu atau masyarakat tersebut pindahan. Kalau pindahan dari luar kota, otomatis itu kan harus mengetahui dari RT RW setempat ya. Jadi bukan kita mempersulit gitu. Jadi memang itu nanti kalau kedepannya ada apa-apa, si warga baru tersebut diketahui oleh RT RW setempat. Oh betul, ini si Anu itu pindah dari Anu gitu kan, dari kabupaten. Nah, gitu. Kita dari petugas kecamatan memberikan resi jadi semacam bukti untuk nanti ngambilnya. Jadi nggak bisa sembarang orang ngambil gitu. Ditakutkan kan, apalagi untuk sekarang banyak penyalahgunaan ya untuk pinjol itu ya, pinjaman online kan. KTP di sini juga di foto dari sana kan nggak kelihatan KTP siapa ya, nah gitu. Kalau banyak untuk kendala dari tahun ke tahun pasti ada ya. Paling ini saya ini mungkin Pak Kabitnya dari segi ketersediaan belangko sama tinta sama belangko. Kalau belangko itu kan otomatis pengadaan barangnya harus dari Dirjen Dukcapil ya, Kementerian Dalam Negeri dari pusat. Jadi di Dukcapil itu memohon ke Dirjen supaya stok belangkonya itu harus tetap selalu ada ya, tidak mungkin. Nah, yang saya sayangkan pasti dari tahun ke tahun itu pasti aja yang namanya belangko kosong. Jadi itu bukan sebuah isapan jempol belaka atau masyarakat awam kadang-kadang ada ya. Kalau sekarang mungkin netizen ya, netizen bilang cenah akal-akalan, cenah ya harus bayar segitu bayar. Kalau saya pribadi, saya berprinsip kalau ketika barang ada saya kasih, kalau tidak ada mau ngapain gitu, mau apa yang dikasih gitu kan. Nah, terus lanjut yang kedua untuk masalah tinta atau ribbon sama film itu ya gitu nih, kalau nggak ada, kalau belangko ada pasti tinta nggak ada, kalau tinta nggak ada belangko yang nggak ada gitu lah. Pasti itu tiap dari tahun ke tahun pasti ada, makanya saya udah nggak aneh gitu. Itu untuk kenapa kok sampai kayak gitu, mungkin saya nggak bisa ngasih penjelasan lebih detail ya, karena kan itu mungkin bukan kapasitas saya yang memberikan penjelasan. Jadi saya mungkin lebih ke teknis ya, dan terkait situasi lah mungkin ya yang bisa saya sampaikan. Nah, namun itu yang disayangkan pasti tiap dari tahun ke tahun kalau nggak tinta yang nggak ada, belangko yang nggak ada gitu. Terus yang lainnya kendala mungkin jaringan. Tapi kalau jaringan sih, kalau misalkan di sini kita RTO, tahu mungkin ini RTO ya, loss gitu ya, nah DHU gitu ya, jaringan hilang aja, kita bisa mungkin ke teknisi ADB yang di kabupaten minta tolong. Nggak lama lah, paling lama tuh 1 hari, besoknya udah normal lagi. Itu paling kalau kendala. Kalau misalkan solusi terkait kekosongan belangko atau tinta yang tidak ada, otomatis ya percuma. Belangko ada kalau tintanya nggak ada kan nggak bisa dipakai ya. Sebetulnya pihak Dukcapil dalam hal ini tidak memberikan solusi. Jadi bukan tidak memberikan, ya nggak ada solusi sebetulnya nih. Jadi harus KTP ya KTP. Tapi dalam hal ini saya di sini pribadi kemarin itu berinisiatif. Jadi dalam program kami itu ada istilahnya biodata WNI. Jadi sebagai surat keterangan. Jadi
kalau dulu itu ada, kalau misalkan belangko kosong dulu tuh ada istilah suket, surat keterangan pengganti EKTP. Nah, suket itu kemarin kebetulan setelah pilkada kabupaten bupati kemarin sudah dicabut lagi, jadi nggak boleh dikeluarin lagi. Kebetulan untuk kondisi belangko sama tinta itu normal, jadi nggak boleh dikeluarin. Nah, kebetulan sekarang tinta lagi nggak ada, suket nggak diperbolehkan dikeluarin, jadi memang nggak ada, jadi aplikasinya sudah dihapus dari pusatnya. Jujur saya itu pribadi berinisiatif mengeluarkan biodatanya. Jadi sebagai pengganti suket itu sendiri, itu tercantumnya komplit sih, ada biodata, ada barcode tanda tangan elektroniknya pas foto yang bersangkutan. Itu paling, terlepas dari diterima atau tidaknya dari lembaga yang mau dituju oleh masyarakat, ya saya kembalikan lagi ke masyarakat, itu mau enggak, kalau enggak ya apa, kalau mau saya bikinin gitu. Oh iya Pak, tadi kan ada keterbatasan tentang tinta kayak gitu. Itu disediakan oleh dari atasnya atau emang biaya dari kecamatan? Nah, untuk stok tinta atau pembelian intinya, pembelian. Kalau pembelian itu dari Distrik Capil, tapi harus menunggu lelang, proses lelang dari pihak ketiga. Jadi untuk pengadaan barangnya itu begitu Pak Kabit ya. Jadi lelang itu pihak ketiga ya. Jadi nggak bisa kita kayak macam beli buku di makalang gitu. Jadi ini kalau harganya sesuai nih dari itu, terlepas dari petunjuk dari Dirjen Dukcapil ya, dari Kementerian Dalam Negeri, kalau apabila misalkan harganya sesuai nih, misalkan untuk 1 unit ribbonnya itu yang sebelah kanan itu kan sekitar 3,9 juta. Jadi harga 3,9 juta itu untuk bisa produksi KTP itu sekitar 400 keping. Tapi itu kotor, 400 keping. Bersihnya itu sekitar 350-an keping lah. Nah, kalau yang filmnya, yang sebelah kiri itu hampir 1000. Tapi normalnya itu paling 800. Itu kalau yang filmnya itu untuk nominal sekitar 2,7 kalau nggak salah, 2,7 juta. Jadi pengadaan barangnya dari Distrik Capil, bukan kecamatan. Justru kecamatan ingin memberi atau memfasilitasi kertas HP saja ya Pak ya, untuk kakak kertas HP ya, so padahal ya nggak seberapa, itu nggak boleh dari Badan Keuangan Daerahnya itu dicoret, ada pengajuan itu dicoret, bukan kapasitasnya gitu. Jadi untuk pengadaan barang semacam itu oleh kecamatan, jadi khusus dari Distrik Capil. Jadi kita yang di kecamatan, terutama saya menunggu dari pusat, dari kabupaten gitu. Sudah bukan menjadi rahasia umum ya, bukan menjadi rahasia umum gimana. Makanya saya bilang dari awal tadi, untuk kepengurusan itu sebetulnya mudah, tapi harus diurus sendiri. Nah, maksudnya diurus sendiri itu agar menghindari yang namanya praktek pungli. Jadi gini nih, saya misalkan ke Busri tolong bikinin KTP. Kan saya kalau nyuruh istilahnya nih ya, kalau nyuruh kan nggak mungkin loh, nyuruh aja. Sedangkan kalau misalkan rumah saya di daerah mana gitu, untuk lokasi kecamatan misalkan 1,5 jam, kan otomatis nih pakai bensin atau pakai apa, itu mah kan istilahnya saya sendiri yang kasih. Tapi terkadang masyarakat itu sendiri yang salah mengartikan. Saya kemarin bikin KTP katanya ke si Anu 100.000, kan nggak mungkin nyuruh orang ya, nyuruh aja kan, kalau bukan nggak punya hati nurani kan. Ya gitu ya. Nah, terus yang kedua jadi salah artian masyarakat itu ada banyak sih sebetulnya, yang seperti itu yang tadi contohnya. Yang kedua misalkan
ada saja calon kan cepet. Padahal kan urus sendiri juga bisa cepat Emang ya. cepet ya, Nah, cepat. Berapa? 200 300. Terkadang itu tipikal manusia yang nggak mau ribet, gitu ya. Nggak mau ribet atau ya pengen cepat lah istilahnya, pengen instan gitu ya, nggak mau ribet, nggak mau ngantri atau gimana gitu paling itu paling ada beberapa. Ya. Cukup. Ya mungkin cukup dari kami. Baik. Maaf bila ada kesalahan Ya, kata. sama-sama. Terima kasih Jadi, atas mohon maaf. informasinya dan maaf mengganggu waktunya. Nggak apa-apa. Ya. Siap. Mungkin sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.